adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan kalau ada kritik, itu sebetulnya public education. Karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik, dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan sama publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya. Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat. Membuat kebijakan itu pakai data, pakai fakta. Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data, fakta. Nggak perlu marah. Kenapa? Lawang memang bisa dijelaskan kok. Kan problemnya apa? Kalau kebijakan itu sebetulnya nggak bisa dijelasin. Terus ketika dikritik jadi sensitif. Tapi kalau memang kebijakannya masuk akal, kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, tidak ada masalah. Jadi karena itu saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi. Karena itu sudah merepotkan. Tepuk tangan dulu dong. Dan banyak dari kita yang mengalami pelayanan-pelayanan publik yang salah. Ketika melaporkan, justru dilaporkan. Ketika bercerita pada publik, dilaporkan. Bukan hanya pada pemerintah. Ada pelayanan, misalnya pelayanan bengkel. Ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar. Kita menceritakan di sosmed, bisa kena tidak itu? Bisa, bisa. Nah itu karet itu. Itu yang harus ditiadakan. Supaya kebebasan berekspresi itu terjaga, dan akal sehat itu dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Ini ada kabar dari Jakarta ya, dari Bapak Anies Baswedan. Jadi kan kemarin-kemarin kita mendengar bagaimana mural ini menjadi sebuah topik yang ramai di Indonesia. Ya bagaimana tidak, saat para pelaku grafiti ini memberikan sindiran-sindiran melalui karya seni mereka, ini dilawan gitu oleh pemerintah dengan dihapus kembali mural-mural yang mereka buat tersebut. Nah, Bapak Anies ini dalam kabar yang terbit pada 25 Agustus 2021 seakan-akan menyatakan kalau Anies ini mendukung mural tersebut. Jadi beliau memamerkan sebuah mural yang cukup panjang di sebuah taman yang dia bikin gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Jadi mempersilahkan para pelaku grafiti untuk membuat mural tuh di taman yang sudah selesai dia bikin pada tahun 2019 yang lalu. Nah ini kesannya satir ya, kesannya nyindir gitu ya. Saat pihak pemerintahan berusaha untuk menghapus mural-mural, Anies malah mempersilahkan para seniman grafiti ini untuk membuat mural di tempat yang dia bikin. Nah dengan begini kan akhirnya Anies secara tidak langsung memberikan penghasilan kepada para seniman mural. Dan dengan begini juga Anies jadi bisa ngatur, tolonglah jangan kritik-kritik pemerintah yang
menyudutkan gitu. Cukup memberikan seruan-seruan saja gitu kan. Kita lihat kan di sini ada Betawi kumpul, terus ada gambar-gambar dan ada beberapa tulisan yang saya nggak kebaca di sini. Cuman ya itulah Anies Baswedan. Saat pihak penguasa ke kiri, dia belok ke kanan. Seakan-akan memberikan contoh nih, kalau misalkan kita tidak menghapus secara begitu saja, tidak memberikan kecaman-kecaman, malah merangkul, ini hasilnya bisa seperti ini. Seakan-akan begitu ngasih contoh gitu. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan diprosekusi. Hal lain adalah terkait dengan institusi ekonominya. Negara dengan institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras, cenderung membatasi akses, membatasi kesempatan ekonomi, dan sumber daya finansial hanya kepada sebagian kalangan. Mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan saja, mereka yang dekat lingkar kekuasaan saja. Sementara mereka yang jauh, mereka yang tidak bersama, tidak mendapatkannya. Ini harus kita hindari. Harus dihadirkan transparansi dan pengawasan atas penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Dan tentu saja negara dengan institusi ekonomi yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif, adalah yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan yang lebar kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghadirkan ini adalah memastikan bahwa yang kecil bisa menjadi besar tanpa mengecilkan yang besar.